Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Nah, silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Hidup kami Tuhan untuk menggenapi firman-Mu Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Tuhan. Ntar kami akan mulai Tuhan ibadah kami hari ini Tuhan. Berkati Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan dari ibadah ini Tuhan. Agar nama-Mu Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku
firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kasih Tuhan. Mari saya undang yang akan melakukan doa syafaat pada hari ini. Mari kita satukan hati kita naikkan doa syafaat. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau membesarkan nama-Mu Tuhan. Mari Engkau urapi hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini Tuhan. Baik pemusik WL Tuhan, baik hamba-Mu yang menyampaikan pesan-Mu. Kau urapi secara khusus Bapa pada pagi hari ini. Kau juga memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu yang datang, baik yang di rumah Tuhan. Mari Roh Kudus, mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Karena di dalam Engkau ada jalan keluar, di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada kelepasan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Mari Roh Kudus, kami undang Kau hadir di tengah-tengah ibadah pagi hari ini. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Engkau pulihkan Indonesia, Engkau sembuhkan Indonesia, Kau lawat bangsa ini. Kau berikan Tuhan takut akan Engkau pada pemimpin yang ada, baik presiden, wakil presiden, para menteri yang ada. Mereka boleh takut menjalankan tugas yang Kau berikan Tuhan untuk bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap lingkungan yang ada di tempat ini. Kalau kami boleh bebas untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Berkati tetangga kiri, ke depan, belakang Tuhan, seperti Engkau memberkati kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang diberkati katakan amin. Amin, haleluya. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Boleh kita berikan salam ke kanan kiri kita, depan belakang. Shalom. Haleluya. Akan memuji Tuhan, bergerak bagi Tuhan. Milikku di surga, amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau Tuhan. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sembah, buatku Allah sembah, buatku Allah sembah, buatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Amin. Haleluya. Hanya Kau
ingin di bumi. Hanya Kau, ya hanya Kau Tuhan yang kami ingin. Aku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sembah Tuhanku, Allah sembah Tuhanku, Allah sembah Tuhanku dan bagianku selama-lamanya Allah sembah. Amin. Tuhanku, Allah sembah Tuhanku, Allah sembah Tuhanku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi bagi Tuhan. Kasih Tuhan, Bapa Kau setia Tuhan, Bapa Kau mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kasih-Mu Tuhan kepada kami Tuhan. Terima kasih. Kau setia
bersyukur hari ini kami boleh ada karena kemurahan-Mu, karena kasih-Mu, karena masih ada tugas yang harus kami kerjakan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, biar sebentar melalui firman-Mu kami boleh dikuatkan, diajar dan dikembalikan kepada jalan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berlaku sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga ketika Engkau datang dalam kehidupan kami, Tuhan, kami siap sedia, kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, segala kuasa kegelapan, anasir jahat di udara yang akan mencuri firman-Mu, yang akan menolak firman-Mu, kami tengking di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa, bekerjalah di tengah-tengah kami saat ini Tuhan, dan memberkati semua yang hadir hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Semua kita katakan amin. Shalom Bapak. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, karena Tuhan begitu baik dan setia bagi kita. Amin. Kita tinggal di dalam Tuhan supaya hidup kita boleh senantiasa berpegang pada firman Tuhan. Kita langsung baca Alkitab 7 ayat 12 sampai 14. Perjanjian Lama 2 Tawarikh pasal 7 ayat 12 sampai 14. Bisa ditayangkan. 2 Tawarikh pasal 7 ayat 12 sampai 14. Apa saudara sudah dapat semua yang di bangku, yang duduk? Saudara yang di rumah juga ikuti. Buka Alkitab saudara. Ya, demikian firman Tuhan. 2-3. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat bagiku di sebagai rumah persembahan. Bila mana aku meniup langit sehingga tidak ada hujan, dan di mana aku menyuruh belalang memakan hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Yang membuat catatan tebal buat kita hari ini adalah ayat ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, terus berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini pasti tidak asing lagi bagi saudara. Ya, ketika saudara baca renungan pagi pun ini sudah disampaikan. Ya, kita akan lihat satu persatu apa maksudnya merendahkan diri. Ya, ketika engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri itu secara lahiriah, ya, kita ini manusia inginnya dipuji, benar gak? Ya, kalau ada orang tua muji kakak, adiknya mulai, kok gua enggak? Atau sebaliknya adik yang dipuji sama orang tua, kakaknya, kok menjelek terus. Ya, naluriah orang itu maunya dipuji, ya, diperhatikan, dihargai, dinomorsatukan, dan tidak mau direndahkan. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita yang merendahkan diri, ya. Karena itu manusia cenderung meninggikan diri dan tidak mau merendahkan dirinya, ya. Apalagi di zaman keras seperti ini, sulit menemukan orang yang bisa rendah hati, merendahkan diri di hadapan orang lain, di hadapan Tuhan. Karena kebanyakan orang berpikir kalau saya merendahkan diri saya berarti itu kelemahan. Kalau saya merendahkan diri itu kelemahan saya gengsi saya akan turun. Itu yang dipikirkan oleh banyak orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang dapat
memposisikan dirinya itu sama dengan orang lain. Kalau saya berkata bahwa saya sama dengan Bu Lili, ya, itu berarti saya memposisikan diri saya sama dengan Ibu Lili. Saya tidak akan merendahkan dia, saya akan tidak akan sombong sama dia, saya akan tidak merasa lebih pintar dari dia, saya tidak akan merasa lebih kaya dari dia, saya tidak akan merasa lebih mahir daripada Ibu Lili. Itu maksudnya. Kalau saudara merendahkan diri, ya merendahkan hati, berarti saudara nggak merasa bahwa saudara lebih pintar, lebih kaya, lebih hebat, ya. Nomor satu, kadang-kadang kita kan baru singgung sama orang, kita udah gulung tangan kita. Emang dia nggak tahu siapa gua? Siapa gua dia belum tahu nih. Ya kita udah mulai meninggikan diri, kita nggak mau direndahkan. Saudaraku ya kasih dalam Tuhan, kalau kita dapat menghargai orang lain dengan tulus, itulah sifat yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Ya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus merendahkan diri kita di hadapan sesama kita maupun terlebih di hadapan Tuhan, ya. Berani mengakui kesalahan kita. Orang yang rendah hati itu berani mengakui kesalahannya. Kalau dia salah, dia akan berani mengakuinya, apalagi di hadapan Tuhan, ya. Di hadapan Tuhan dia akan berani untuk menyatakan dirinya bahwa dia bersalah. Ya, saudara Tuhan, coba baca di dalam Lukas pasal 14. Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ya, ini firman Tuhan dan harus kita dengar. Tuhan mau kita merendahkan diri kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Ya, mengakui kesalahan kita kalau kita salah. Ya, itu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak merasa bahwa dia lebih hebat, lebih nomor satu, lebih cantik, lebih ganteng. Lu mau apa sih? Gua kan lebih ganteng, lebih hebat. Ya, lu punya motor, gua punya mobil. Lu punya mobil, gua punya pesawat. Ya, kita maunya lebih lagi. Tapi kalau kita bisa mensejajarkan posisi kita dengan orang lain, sekalipun di pemandangan orang dia itu nggak ada apa-apanya, itu namanya merendahkan diri. Ya, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, bukan sengaja sombongan, bukan kesombongan yang timbul, ya saudara. Hal yang kedua apa? Setelah merendahkan diri, berdoa. Tante, saya udah bosen doa. Dari dulu saya sudah doa nggak pernah dijawab sama Tuhan. Ya, ada doa-doa yang Tuhan tidak jawab. Ya, doa-doa yang sudah lama kita doakan tidak dijawab sama Tuhan. Pada saat yang tepat Tuhan akan memberikannya kepada kita. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu neneknya Vanessa, mamanya Yunita, ya, puji Tuhan, udah lama didoain, dimasukin dalam doa, ya, doa saya, doa Pak Gembala, sampai Pak Gembala dipanggil sama Tuhan baru mereka mau menyerahkan dirinya, ya, menyatakan bahwa mereka mau percaya kepada Yesus. Hari Rabu kemarin mamanya Yunita dibaptis, ya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia percaya, sebenarnya saya sudah lama katanya percaya sama Yesus, cuman nggak bisa datang ke gerejanya. Ya, tapi hari itu kemarin dia berkata bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang menjadi keselamatan. Rasanya puluhan tahun, ya, puluhan tahun, kalau mungkin 10 tahun ada. Tiap ketemu, ayo ke gereja, itu emaknya Vanessa tuh nggak bosen-bosen. Ayo, iya, sampai malu dia kalau udah ketemu di jalan. Kayak malu, tapi Tuhan panggil pada saatnya yang tepat, ya. Jadi ada kadang-kala Tuhan berkata tidak terhadap doa kita, ya. Ketika Tuhan berkata tidak, kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita bilang tidak Tuhan, kata Tuhan, tidak anakku, ini tidak buat kamu, ini tidak pantas buat kamu. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita.
Ketika Tuhan berkata tidak, iblis juga langsung ikut campur untuk menembakkan atau memanahkan keraguan kepada kita. Ya, jangan dipikir iblis diam-diam aja kalau Tuhan bilang tidak, dia juga ikut campur. Dia bilang, ternyata Tuhan tuh gak sayang sama kamu, dia tidak mencintaimu. Kalau dia mencintaimu, kalau dia sayang kepadamu, pasti dia jawab doa-doamu. Terus kita langsung, iya juga ya, kok Tuhan gak jawab saya, Tuhan gak sayang sama saya, Tuhan gak ada, Tuhan tidak berkuasa, Tuhan tidak ada gunanya buat saya. Lalu kita berkata kepada Tuhan, saudara bisa berkata kepada iblis, engkau iblis bapa pembohong, ya. Saya percaya bahwa Tuhan mencintai saya, bahwa Tuhan sayang kepada saya. Ya, saudara harus menolak itu, jangan berkata iya juga ya. Ya, ketika Hawa dibujuk oleh setan, ketika setan bilang harus makan buah itu, dia bilang enggak, buah yang di tengah taman itu enggak boleh, enggak. Karena Tuhan Allah berkata bahwa kalau kamu makan itu kamu akan seperti dia. Ya, lalu Hawa bilang iya juga. Lalu dia makan buah itu dan dia berikan kepada suaminya, dan itulah dosa yang dilakukan oleh manusia pertama sehingga mereka dihukum oleh Tuhan, dijatuhkan ke dalam dunia ini. Saudara, iblis tidak tinggal diam ketika doa saudara belum dijawab sama Tuhan. Kalau Tuhan berkata, tidak anakku, ini tidak baik buatmu. Ya, coba kalau anak kita baru 1 tahun, tiba-tiba dia mau minta pisau, untuk apa? Untuk mainan. Saudara kasih enggak? Pasti enggak. Pasti nanti kepotong anaknya, luka-luka, dia enggak ngerti. Itu juga Tuhan maksudnya, kalau dia berkata kepada doa yang saudara panjatkan, dia bilang tidak, mungkin itu belum pantas buat saudara. Ya, Tuhan tahu yang terbaik bagi saudara dan saya. Sebab itu kalau dia berkata tidak, tetaplah di dalam Tuhan. Ya, jangan tergoda kepada iblis. Tapi bisa juga orang-orang banyak yang doanya dikatakan Tuhan tidak, mereka marah kepada Tuhan. Ya, mereka marah kepada Tuhan. Dia katakan, baiklah Tuhan, kalau Tuhan tidak mau memainkan apa yang saya inginkan, saya akan bertindak sendiri, saya akan melakukan sesuai dengan kehendak saya. Lalu dia marah. Sebagian orang ini ketika marah kepada Tuhan karena doanya tidak diberikan oleh Tuhan, dikatakan tidak oleh Tuhan, dia akan marah. Ya, dia akan pergi meninggalkan Tuhan. Ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tuh tahu yang terbaik bagi kita. Atau banyak juga di antara orang yang doanya tidak dikatakan Tuhan tidak, atau ditolak sama Tuhan, doanya tidak diberikan oleh Tuhan, mereka akan benci kepada Tuhan, hidup dalam kepahitan, ya, memberontak kepada Tuhan. Hidup mereka bukan tambah baik, saudara, mereka akan tambah sengsara. Ya, ketika saudara benci kepada Tuhan, dia pembuat saudara. Hidup kita ini di dalam kedaulatan tangannya. Kita benci sama dia, kita tidak mau berbakti kepada dia. Apa jadinya hidup kita ini? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di zaman yang sulit ini, orang-orang akan dibawa untuk tidak mengenal Allah, untuk benci kepada Tuhan, untuk menolak Tuhan. Jangan ikuti iblis. Iblis mencari teman-teman yang sebanyak-banyaknya supaya bisa sama-sama dia di neraka nanti. Ya saudara, tapi ketika saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan masih menjawab tidak terhadap doa saudara. Bilang sama diri saudara, Tuhan, saya tahu Engkau menyayangi saya. Tuhan, saya tahu bahwa Engkau mengasihi saya. Saya akan tunduk kepada apa yang Tuhan mau, ya. Saya serahkan kepada Tuhan. Engkau tetap berkuasa, Engkau tetap Allahku. Itu yang harus kita tanamkan dalam hati kita, dalam ucapan kita, bahwa kita tetap percaya sekalipun doa kita Tuhan katakan tidak. Amin. Ya, jadi harus berani ngomong, Tuhan Engkau tetap Allahku, Engkau tetap menolongku, Engkaulah tetap sumber kehidupanku, walaupun doaku Engkau tolak, karena Engkau tahu apa yang terbaik bagiku. Pada saatnya Tuhan akan memberikan
apa yang di luar pemikiran kita, di luar apa yang tadi lagu, apa yang tak pernah dilihat mata, didengar oleh telinga, itulah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, jadi jangan takut. Kalau Tuhan menolak yang ini, Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lain buat kita, supaya kita hidupnya penuh dengan kedamaian ya. Kita harus mempunyai respon yang baik ketika Tuhan menolak doa kita. Karena doa itu kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan langsung kabulkan. Tuhan bilang tunggu, nanti belum. Atau Tuhan bilang tidak, ini tidak baik buat kamu, aku akan memberikan yang ini buat kamu. Ketika kita dengan santai, dengan mengucap syukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan yang lebih baik dari yang saudara minta kepada Tuhan. Ya, bukan berarti saudara nggak perlu minta, perlu minta. Tapi kalau Tuhan nggak kasih, tetap bersyukur sama Tuhan. Ya, itu berdoa. Tuhan mau kita anak-anak Tuhan mempunyai respon yang baik dalam setiap kehidupan kita. Ya, karena Dia tahu yang terbaik, yang termulia bagi kita. Hal yang ketiga, selain berdoa, mencari wajah Tuhan. Tuhan itu ingin dekat dengan anak-anaknya. Tuhan ingin selalu kita bertemu dengannya. Ya, jutaan orang Kristen menghabiskan waktunya dengan mencari berkat Tuhan, bukan mencari Tuhan. Mencari berkat Tuhan apa? Karirnya, ya, cita-citanya, harta benda, kalau bisa kedudukannya, itu dicari dan mati-matian dibela. Tapi dia lupa untuk mencari wajah Tuhan, berdoa, mengucap syukur. Ketika saudara bangun melek pagi hari, apa yang saudara lakukan? Apa udah langsung ingat kopi nih, mana? Mam, bangun, buatin gua kopi. Ya, atau kita bangun cari wajah Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, baca renungan. Itu renungan tiap hari dibagikan kepada saudara, dibaca enggak? Baca enggak? Baca ya, puji Tuhan kalau dibaca. Itu saudara tiap hari kita dikirim langsung dari stafnya Rick Warren dan diterjemahkan. Terus nanti audio itu dilempar lagi ke Ferdi supaya bisa didengar, yang nggak bisa baca bisa dengar. Itu sungguh-sungguh dikerjakan supaya saudara dan saya bisa lebih dibimbing. Ya, jadi jangan dicuekin, didiemin aja. Ini mah bosen lah. Ini mah nggak berlaku buat saya sekarang. Berlaku. Itu ajaran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, ya. Tiap hari orang Amerika itu nulis, kita nggak pernah bayar apa-apa, kita hanya tiap hari berhubungan dengan dia. Tapi kita yang terima, kadang-kadang kita nggak mengacuhkan, ini mah enteng, udah biarin aja. Nggak ya, saudara baca, renungkan dan kerjakan supaya hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Ya, cari wajah Tuhan, jangan di hanya waktu senggang kita atau waktu sisa kita. Kalau kepada Tuhan, memberikanlah Dia nomor satu. Posisikan Tuhan nomor satu dalam hidup saudara. Dudukkan Dia pada nomor satu, ya. Sehingga saudara, keluarga saudara dilindungi, diberkati, semua dari Tuhan. Saudara akan berkata, enggak, kalau saya enggak kerja keras, saya nggak dapat duit tuh. Saudara mau kerja keras sampai seharian, kalau Tuhan tidak memberkati saudara, tidak akan mendapatkan sepeser pun. Ya, tapi ketika saudara bekerja, ya, Tuhan memberkati, maka saudara diberikan dengan kelimpahan. Ya, tidak ada satupun yang dibiarkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Bahkan dikatakan bahwa sehelai rambut kita pun yang jatuh, yang rontok, itu Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu rambut kita di kepala kita ini, kita aja nggak tahu kalau mau ngitung satu-satu mau berapa bulan atau berapa tahun kali satu-satu, capek ya. Tapi Tuhan tahu keberadaan kita. Sebab itu kita harus mencari wajah Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ya, fokus utama hidup kita adalah Tuhan.
ya. Berikan dia yang pertama, yang terbaik dalam hidup kita, supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Apalagi di zaman susah ini, saudara. Terus banyak juga saudara yang di rumah, ya. Di rumah bukan ngelamun, bukan berpikir yang negatif, tapi usahakan supaya saudara lebih dekat lagi pada Tuhan, mencari wajah Tuhan, dekat. Dia rindu, ya, dia rindu untuk berdekatan dengan saudara dan saya, ya. Keempat, apa tadi? Berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan mau kita itu bertobat, ya. Bertobat itu apa? Meninggalkan segala sesuatu dalam kehidupan kita, ya, menyadari segala kesalahan kita, mengakuinya di hadapan Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan, ya. Jangan udah tahu ini dosa nih, ini saya salah ini, tapi diem aja, ya. Paling enggak saudara harus katakan kepada Tuhan bahwa saya berdosa, saya salah terhadapmu Tuhan, ampuni saya, akui apa yang saudara lakukan. Ya, Tuhan tahu segala sesuatu. Dosa itu apa saudara? Ketika saudara sembunyi-sembunyi melakukannya, dan saudara akan malu kalau orang lain tahu saudara berbuat itu, itulah dosa. Ya. Bukan semata-mata kalau nyuri, garong itu dosa. Tapi ketika saudara melakukan sesuatu yang tersembunyi, yang orang lain tidak tahu, dan kalau orang lain tahu saudara akan malu, itu dosa. Ya, bertobat, sadari, akui kesalahan saudara kepada Tuhan, minta ampun dan berkomit, ya. Menyatakan dalam hati kita bahwa kita tidak akan berbuat lagi. Coba baca Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55 ayat ke-7. Yesaya 55 ayat yang ke-7. Baiklah, orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihi, dianya Tuhan, ya, akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ketika saudara mengakui dosa saudara, mengakui dan minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuninya. Karena dia terlalu mengasihi saudara. Dia tidak ingin kita satupun di ruangan ini dan saudara yang di rumah binasa. Dia ingin semua kita ini diselamatkan. Jadi jangan sia-siakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Kalau dulu kan kita pikir kalau udah tua baru meninggal. Tapi sekarang anak-anak kecil pun banyak yang baru berapa tahun, masih muda, ya. Baru 39 katanya umurnya. Masih panjang hidupnya. Tapi udah dipanggil sama Tuhan tuh banyak, saudara. Jadi kita harus meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat. Coba baca di dalam Roma pasal 16. Ini contoh-contoh perbuatan jahat kita yang harus kita tinggalkan dari hidup kita. Roma pasal 1 ayat 30 sampai 32. Orang-orang yang jahat ini kata Tuhan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Jalan-jalan yang jahat itu apa? Mereka adalah pengumpat. Saudara suka ngatain orang, ngatain apa tuh kalau di jalanan, baru diduluin sama motor lain, binatang keluar, ya. Pengumpat orang, pemfitnah, itu juga jahat. Pembenci Allah, apalagi ini Allah aja dibenci, ya. Mau apa coba kalau kita hidup mau benci Allah? Ya, apalagi kurang ajar, congkak, sombong karena saudara bisa lebih dari orang lain, harta saudara banyak, ya,
simpenan saudara banyak di bank, atau saudara merasa bahwa saya nggak punya apa-apa, saya punya harga diri, saya harus sombong, itu juga jahat di mata Tuhan. Ya, tinggalkan kesombongan itu. Terus pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, ya, tidak taat kepada orang tua juga itu suatu kejahatan bagi Tuhan. Ya, sadari anak-anak muda, bukan anak muda aja, kadang-kadang kita yang udah dewasa, mungkin kita ada nggak rasa sayang kita kepada orang tua, ya. Terus apa lagi? 31, tidak berakal. Apa itu namanya kalau orang sini? Bukan tolol, apa? Tidak berakal budi ya. Tidak setia. Tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Itu kejahatan. Jadi bukan sekedar nyolong, nyuri, merampok, itu mah kata saudara dosa besar. Tapi ini pun kalau saudara berkata ini kecil, tidak setia. Ya. Di rumah udah punya istri, di jalanan matanya sering kelilipan abu gitu. Katanya main mata sama cewek lain, ya. Itu harus ditinggalkan, itu namanya tidak setia ya. Itu kayak rasanya kecil ya, cuman godain orang doang. Ya, tapi itu juga jahat di mata Tuhan. Terus apalagi tidak mengenal belas kasihan, kita cuek ya. Sama anak cuek, sama orang tua cuek, sama suami cuek, sama istri cuek. Tinggalkan semua itu, berbaliklah dari jalan yang jahat ya. Ketika kita berbalik dari jalan yang jahat ini, ternyata Tuhan itu melihat kita itu di dunia ini masih banyak sekali yang melakukan kejahatan ini. Kemarin di televisi itu ada ayah, paman itu mencongkel biji mata cucu atau ponakannya. Untuk apa? Supaya mendapatkan ilmu ya. Untuk mendapatkan ilmu, jadi supaya dia mungkin minta apa sesuatu, harus biji mata anak bayi ya. Itu punya cucu, punya ponakan satu, dicongkel biji matanya. Itu kan udah di luar dari nalar kehidupannya. Tidak ada belas kasihan lagi. Itu keturunannya, itu kerabatnya nggak digubris lagi ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita berbalik dari jalan Tuhan. Mungkin saat-saat ini juga kata Tuhan, kalau kamu mengerjakan itu, kamu merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka Allah akan mendengarkan doamu, mengampuni dosamu, serta memulihkan negeri mereka. Negeri kita juga saat ini sedang ditimpa seperti penyakit sampar ya. COVID-19 itu seperti penyakit sampar. Pagi sakit sebentar udah meninggal. Ya. Tuhan akan memulihkan kalau kita semua meninggalkan perbuatan jahat kita, merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, mencari wajahnya, dan berbalik dari jalan yang jahat. Kita kadang-kadang maunya ngatur Tuhan, kita gak mau diatur sama Tuhan. Kita mau berjalan sendiri ya. Hal-hal yang besar kita bilang, saya mah gak nyusahin orang, saya gak berdosa ya. Saya gak pernah minta-minta sama orang. Tapi ketika saudara tidak sayang aja, tidak taat kepada orang tua, saudara sudah menjadi orang yang jahat. Ketika saudara tidak berakal budi ya, tidak mengenal belas kasihan, itu juga saudara sudah jahat di hadapan Tuhan. Ketika saudara sombong, congkak, merasa lebih rohani daripada yang lain, lebih kaya dari orang lain, itu juga saudara sudah jahat di hadapan Tuhan. Jadi hari ini kita minta ampun bila hal itu ada di dalam diri kita. Ya, tanpa kita sadari kadang-kadang, iya, saya juga sombong ya, saya juga jahat ya di hadapan Tuhan. Minta ampun dan tidak akan berbuat lagi. Kita menyamakan orang lain dengan tulus sama seperti kita. Ya, bahwa mereka adalah ciptaan Allah yang patut dihargai, disayangi, ya, diperdulikan, ya.
apapun keadaannya, mereka sama dengan kita. Mereka ciptaan Tuhan. Kalau Tuhan menciptakan mereka sedemikian rupa, kok kita yang menghina? Berarti kita hina ciptaan Tuhan. Ya, menghina Tuhan yang menciptakan dia itu, yang kita hina, yang kita anggap dia hina. Ya, jadi hari ini saudara, ketika kita mau ambil saat-saat ini untuk negara kita Indonesia yang terkena bencana pandemi COVID-19 ini, kita mau ikut di dalamnya. Jangan kita yang penting keluarga saya sehat, nggak kena. Kalau kena juga sekarang udah sembuh, bodoh amat yang lain. Enggak, tapi kita setiap hari ketika kita berdoa, selipkan doa saudara ya. Masukkan doa ini buat negara Indonesia supaya dihilangkan dari pandemi 19 ini, dari keterpurukan ekonomi. Ya, supaya kita semua disehatkan kembali ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan akan menolong, memberkati, bahkan memulihkan negeri kita ini. Amin. Sehingga kita lebih bebas lagi memuliakan nama Tuhan. Lebih banyak lagi dari hari ini ya. Karena dibolehkan ya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita ambil beban ini ya. Beban ini kita minta ampun, kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, dan kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan ampunilah bangsaku Indonesia, ampunilah bangsa yang ada di dunia ini, sehingga kami mengalami kesulitan seperti ini. Saya ada di dalamnya, saya mau berdoa, lalukan semuanya ini Tuhan, lalukan dari bumi Indonesia, ampuni Tuhan, supaya kita semua diselamatkan, dipulihkan ya, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Mari kita mau memuliakan nama Tuhan. Daniel pun dalam kehidupannya berdoa untuk negaranya, untuk negerinya, untuk dia sendiri. Setiap hari tiga kali sehari Daniel datang berdoa kepada Tuhan di tengah kesibukannya. Dia berhenti dulu dari pekerjaannya, dia berdoa buat pekerjaannya, buat negara yang dia diami saat itu. Ya, dan bagi bangsanya dia doakan, dan Tuhan memulihkan, Tuhan mendengarkan doa Daniel. Dan hari ini pun ketika kita mengambil beban dalam hidup kita untuk negara kita, maka kita juga, negara kita akan dipulihkan oleh Tuhan. Kita mau berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian, kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa. Makasih Tuhan. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Bapa.
dosamu, memberkati hidupmu, dan juga memberkati negeri kita ini. Terima kasih Tuhan, Kau dengarkan Tuhan doa anak-anakmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sebentar kami akan menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami boleh mengingat akan pengorbananmu di kayu salib, penderitaanmu, darahmu tercurah sampai habis. Kau mati di atas kayu salib, satu hal untuk mengampuni dosa umat manusia yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Dan Engkau tidak tinggal diam. Ketika Engkau mati dan Engkau bangkit dan Engkau naik, Engkau kirimkan Roh Kudus, yaitu Roh penghibur buat kami orang-orang percaya, untuk menyertai kami sampai kepada akhir zaman dalam hidup kami. Dan kami terima dengan iman percaya. Layakkan dan kuduskan setiap kami yang menerima perjamuan kudus ini, dan ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Dalam pengakuan kami kepada Engkau, dengan iman percaya kami kepada Engkau, kami terima dengan iman dalam nama Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan dibagikan roti dan anggur sambil
saudara menerima roti dan anggur, ada firman Tuhan berkata, biar saudara memakan roti dan meminum anggur ini suatu lambang adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Firman berkata, sebab setiap kali kamu makan, itu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak, itu makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Saudara terima dengan iman percaya saudara. Saudara berdoa kepada Tuhan Yesus. Dalam hal segala kesalahan dan dosa, Dia setia dan adil, Dia akan mengampuni. Terima dengan iman percayamu kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu roti dan anggur. Saudara boleh dipersilakan dibuka terlebih dahulu cupnya itu, takut ada kesulitan pada saat nanti meminum cawan. Kalau saudara sudah siap, sudah menerima, semua. Kalau ada yang belum menerima, saudara boleh angkat tinggi tangan saudara. Kalau sudah, kita siap memakan roti ini. Ada suatu lambang di mana tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saudara angkat roti di atas dengan kepala Anda. Di dalam kebenaran firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara minum makan roti ini dengan iman percaya dalam Yesus. Saudara angkat cawan saudara di atas kepala dengan iman percayamu kepada Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara minum dalam nama Yesus. Saudara ucapkan syukur kepada Dia. Betapa Dia baiknya kepada saudara dan saya. Kasih-Nya tak berkesudahan. Saudara boleh ingat akan pengorbanan di kayu salib. Dia mencurahkan darahnya. Dia mencucurkan darahnya sampai darah terakhir. Dia tetap setia. Hari ini kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Beban masalah dan penderitaan kami percaya Engkau sudah tanggung di kayu salib. Dengan iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan, kami sembah dan puji Engkau. Kami percaya kuasa nama Yesus Kristus yang mengampuni segala dosa-dosa kami. Kami serahkan kepada Engkau dalam nama Yesus Kristus.
Saudara berdoa, Tuhan dengarkan saudara. Saudara berkata-kata, Tuhan dengarkan. Tuhan tahu setiap masalahmu. Tuhan tahu setiap masalah kita. Hari ini Tuhan berkata, aku akan memberkatimu, aku akan mengampunimu, aku akan membelamu. Karena iman percayamu kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Hormat kemuliaan hanya untuk Tuhan kami itu Yesus Kristus. Saudara yang mesti diberkati katakan amin. Terima kasih, silakan duduk. Puji Tuhan. Mungkin ada pengumuman. Oh, sudah ada. Baik. Ya. Mohon maaf, saya disuruh lanjutkan untuk doa berkat. Saudara bangkit kembali. Saudara terima berkat Tuhan. Ya. Ayo kita dengan iman percaya dengan sungguh-sungguh, Dia sudah menyediakan berkat untuk saudara dan saya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami tak henti-hentinya bersyukur kepada Engkau. Hari ini dengan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu kepada Roh yang Kudus yang sudah memimpin jalan ibadah pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau menyertai kami pada saat kami kembali ke tempat kami masing-masing. Dan kami siap menerima berkat yang Kau sudah sediakan untuk kami pribadi lepas pribadi. Dengan iman percaya kami kepada-Mu ya Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Dengan iman percayamu kepada Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih-Nya dari Tuhan itu Yesus Kristus mulai hari sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua. Engkau diberkati masa dalam pekerjaanmu, engkau diberkati dalam rumah tanggamu, engkau diberkati dalam usahamu, dalam sekolahmu. Apapun yang dikerjakan akan berhasil dan beruntung dengan iman percayamu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu berdoalah, Bapa kami dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sampai jumpa kembali minggu mendatang. Ibadah tempat ini, Tuhan memberkati. Amin.